Hai rekan sejawat, salam kenal dari saya. Dukung channel ini ya agar selalu berkembang dan bisa terus berbagi informasi seputar dunia keperawatan. Saat ini channel keperawatan masih jarang banget loh. Adapun yang support mentok di angka ratusan ribu. Sangat disayangkan sih sebenarnya, karena kita tenaga kesehatan adalah komunitas yang besar. Yuk kita buktiin channel keperawatan pun bisa 1 juta subscriber. Dan kamu adalah salah satu di dalamnya. Karena subscribe itu gratis. Bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bareng dengan saya. Kali ini saya mau sharing tentang pengenalan alat oksigenasi dan juga gimana sih cara pakainya. Pemenuhan oksigen ini diberikan pada pasien yang mengalami sesak nafas atau dyspnea, dan biasanya itu terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit saluran pernafasan, contohnya penyakit asma, kemudian penyakit PPOK, ada pneumonia, terus juga penyakit jantung itu juga biasanya mengalami sesak nafas. Terus juga penyakit yang saat ini sedang mewabah ya, yaitu corona, ini juga gejalanya juga ada sesak nafas dan biasanya itu membutuhkan oksigen ini. Nah, kita doain ya sama-sama biar pandemi ini cepat segera berlalu dan Indonesia dan dunia itu sehat kembali. Oke, langsung saja. Ini adalah tabung oksigen. Ya, ini isinya adalah oksigen murni. Ya, jadi sebelum digunakan itu kita harus membuka dulu tabung oksigennya. Di situ ada tanda panah ya, ada tulisan open itu ke arah sini. Jadi memang kalau misalkan mau dibuka itu harus diputar dulu ke arah sini. Ini adalah regulator oksigen. Ya, dan fungsinya untuk mengatur tekanan oksigen yang keluar dari tabung. Dan regulator ini terdiri dari beberapa bagian. Ya, salah satunya adalah ini yang dinamakan flow meter. Flow meter oksigen ini berfungsi untuk mengatur aliran oksigen yang keluar dari dalam tabung. Kita bisa lihat ini ada angka-angkanya di sini. Ini untuk menunjukkan dosis oksigen yang diberikan. Ini 1 liter, atasnya 2 liter, 3 liter ya. Ini 5 liter, kemudian 10 liter dan maksimal itu sampai 15 liter. Ini tulisannya itu sampai 15 liter. Nah, untuk bola yang ada di dalam itu untuk menunjukkan oksigen itu nanti yang keluar itu berapa. Jadi ini nanti kalau sudah ada oksigen yang keluar, ini biasanya itu naik ya. Nanti kita bisa atur, kalau misalkan kita mau mengatur 3 liter per menit, itu nanti bolanya ini ya kita gulirkan sampai ke garis ini. Ini adalah manometer oksigen, fungsinya sebagai indikator tekanan oksigen. Jadi dari sini kita bisa lihat oksigen yang ada di dalam tabung ini itu masih atau tidak. Nah, kemudian ini ada putaran untuk membuka dan menutup. Ya, jadi kalau misalkan mau membuka oksigennya, nanti kita putar ke arah sana. Ya, ini kita bisa lihat tanda panahnya ke arah sana ya. Kita putar ke bawah. Ya, nanti dengan sendirinya itu bola yang ada di dalam sini itu akan naik. Tergantung kita mau menyetelnya itu sampai ke berapa liter per menitnya. Nah, ini adalah humidifier. Ini fungsinya untuk melembabkan oksigen yang masuk dan untuk mencegah iritasi pada saluran pernafasan pasien. Karena fungsinya itu untuk melembabkan, jadi humidifier ini itu harus diisi dengan air dan nggak boleh sembarang air. Kalian nggak boleh pakai air keran ya untuk mengisi air ini. Ya, kalian itu menggunakan air aquabides ya atau air steril. Ya, jadi seperti ini contohnya. Ini adalah air aquabides atau air steril. Air ini bisa digunakan untuk mengisi humidifier ini. Dan mengisinya itu juga harus sebatas garis ini. Ya, jadi ada water levelnya. Nggak boleh
kelebihan dan nggak boleh kurang dari garis ini, jadi harus pas. Dan kalau misalkan nanti sudah dipakai, nanti lama-lama kan airnya habis ya, nah itu kita perlu isi lagi sampai sebatas ini gitu. Oke, kita lanjut ke cara penggunaannya. Berikutnya, alat-alat yang dibutuhkan untuk pemberian terapi oksigen ini diantaranya ada beberapa. Nah, kita mulai dulu dengan nasal kanul. Nasal kanul ini itu untuk pemenuhan kebutuhan oksigen dalam tubuh dengan aliran 1-4 liter per menit. Ya, jadi nasal kanul ini itu seperti ini. Ya, ini nanti masuk ke hidung. Ya, ada 2 lubang di sini. Nanti oksigennya itu keluar lewat lubang-lubang ini. Ya. Ini nanti ditempelkan di hidung pasien. Kalau misalkan dibutuhkan, kita bisa menempelkan plester di kanan dan di kiri selang ini untuk menempel di pipi pasien. Ya, seperti ini. Ini adalah nasal kanul. Ini adalah simple face mask. Ya, ini adalah alat untuk pemenuhan oksigen dalam tubuh dengan aliran 6-8 liter per menit. Simple face mask ini biasanya ini sering juga digunakan. Ini ada lubangnya di sini ya. Kita bisa lihat ini untuk pertukaran udara, biar udaranya itu yang di dalam ekspirasi itu bisa keluar. Biar udara saat ekspirasi itu bisa mengalir keluar. Jadi makanya itu ada lubang sirkulasi ini. Dan ini adalah non-rebreathing mask. Ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan oksigen dalam tubuh dengan aliran 8-12 liter per menit. Alat ini juga biasa disebut NRM ya. Nah, NRM ini itu dilengkapi dengan kantung udara. Kita bisa lihat di sini ini ada lubang juga. Dua-duanya itu ada lubangnya. Nah, ini untuk pertukaran udara saat ekspirasi. Jadi nanti karbon dioksidanya itu bisa keluar lewat lubang-lubang ini. Sebelum dipakai, ini diisi dulu dengan air aquabides. Ya, kita isi sampai batas water level ini. Ya, jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang juga. Jadi harus pas. Kita pasang kembali. Ya, ini cukup diputar. Ya, terus dikencangkan ya, biar nanti nggak jatuh. Ya. Sebagai contoh, kita pakai nasal kanul ini untuk pemberian oksigennya. Jadi kita pasang dulu nasal kanulnya. Ya, ini ujung nasal kanul, ada lubangnya ya. Kita pasang di sini. Ya, kita putar ya sampai kencang. Setelah itu kita buka tabung oksigennya ke arah tanda panah sana ya. Ini yang ada tulisannya open itu ke sana, kita buka, kita putar ya. Jadi cara pakainya itu diputar ke arah sana ya. Ini ada tanda panahnya, kita putar. Karena ini kita pakai nasal kanul, jadi terapi pemberian oksigennya itu 1-4 liter per menit. Di sini kita mau berikan 3 liter per menit. Jadi bola-bola ini kita arahkan ke garis yang ketiga. Ya,
Bisa dilihat ini 1, 2, 3. Dan ini bisa kita atur berapa liter per menitnya tergantung terapi yang diberikan ke pasien. Setelah dibuka, itu akan keluar gelembung-gelembung yang ada pada humidifier ini. Itu menandakan bahwa oksigen itu sudah keluar. Dan untuk memastikannya, kita cek seperti ini. Cukup di depannya saja, tidak usah menempel ke lubang yang akan dipasang ke pasiennya. Jadi tidak perlu menempel ya. Nah, kita rasakan apakah ada aliran oksigen yang keluar. Kalau ada, ini berarti siap untuk dipasangkan kepada pasien. Kalau misalkan kita mau mematikan aliran oksigen ini, ya kita bisa putar ini ke arah sini ya. Kita bisa putar. Ya, ini sudah mati. Ini ditandai dengan tidak adanya gelembung pada humidifier ini.